Andai saja dari ketiga calon presiden 2024 ini, dua di antaranya saling berpasangan, kans untuk menang sudah 90%. Misalnya, seperti rencana beberapa tokoh yang ingin menyatukan Prabowo Ganjar atau Prabowo Anies. Tentu saja itu tidak menarik dan akan membelah pemilih pada dua kutub. Persis persaingan Jokowi Prabowo pada periode sebelumnya. Dan akan menjadi sangat menarik jika tetap ada 3 pasangan capres dan cawapres bertarung di 2024. Karena sebenarnya ketiga tokoh di atas sudah punya nilai tawar dalam diri pemilih. Percayalah, sebelum Anies betul jadi calon presiden, sudah ada jutaan orang yang akan memilihnya. Demikian juga Prabowo dan Ganjar. Jadi, faktor X sebagai penentu kemenangan adalah cawapres yang juga punya nilai tawar, yang dipilih dalam waktu dan tempat yang tepat. Kita mulai dari calon pertama, Anies Baswedan. Beliau sudah punya nilai tawar di kalangan umat Islam non-organisasi besar, artinya di luar Muhammadiyah atau NU. Pasangannya sebagai cawapres, beliau harus berbasis Muhammadiyah atau NU serta kalangan nasionalis yang sudah punya nama. Pada level ini, nama-nama seperti Mahfud MD, Din Samsudin, Andika Perkasa, Erick Thohir patut dimajukan. 2. Prabowo Subianto. Mantan petinggi Angkatan Darat ini sangat hitam putih. Pendukung dan pembencinya sudah jelas, sehingga meletakkan individu yang tepat sebagai pendamping harus benar-benar dipertimbangkan semaksimal mungkin jika tidak ingin kecolongan seperti yang sudah-sudah. Cawapres yang tepat harus dari kalangan Islam atau tokoh-tokoh luar Jawa yang punya nilai tawar. Nama-nama seperti Mahfud MD, Habib Rizik Syihab, Muhaimin Iskandar, Khofifah atau Yusuf Kala bisa dimajukan. Yang ketiga, Ganjar Pranowo. Alumni Universitas Gadjah Mada ini tak usah diragukan pendukungnya di kalangan nasionalis. Agar jalannya lebih mudah, Ganjar harus mencari pendamping dari kalangan Islam persis mode Jokowi di periode kedua. Nama seperti Sandiaga Uno yang coba dimajukan bukan mewakili kalangan Islam, akan jadi handicap tersendiri jika dipaksakan, atau bisa juga mencari tokoh dari luar Jawa sebagai alternatif. Pada konteks ini, lagi-lagi nama Mahfud MD, Muhaimin, Khofifah, dan Samsudin bisa dicoba. Yang keempat yang harus kita bicarakan karena akhir-akhir ini sangat hype, yaitu faktor Mahfud MD. Sekali lagi, jika ketiga calon ini maju dengan dukungan partai atau koalisi partai melalui pendekatan kreatif dan salah satunya bisa merangkul mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini, bisa dipastikan jalannya akan sedikit mudah. Karena saat ini posisi Mahfud persis seperti Prabowo, pendukung dan yang menolaknya sudah jelas. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika Anda punya alasan sendiri, silahkan tulis di komentar. Ayo menuju Pilpres 2024 yang damai.